Baik, mahasiswa, untuk berikutnya saya akan menyajikan video seperti kelas B sebelumnya supaya pengertian tentang strategi, model, serta pendekatan menjadi lebih jelas. Nah, video ini nanti ditayangkan, kemudian Anda cermati baik-baik, ya, cermati, kemudian kita akan mengkajinya lebih lanjut, dan Anda akan, setelah ini akan ada tugas dengan kaitannya dengan tampilan video yang sekarang. Nah, saya akan coba saya tampilkan penuh dulu ininya. Baik, ini kemudian saya coba share screen. Silakan mahasiswa nanti diperhatikan videonya. Ya. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik, tidak putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sudah bisa melihat videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Silakan diikuti. Ya, silakan diikuti ya. Videonya bisa jalan? Mahasiswa? Belum, Pak. Tidak jalan, Pak. Sebentar. Oke. Saya coba ulang. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang model pendekatan.
Enggak jalan ya videonya ya? Enggak, Pak. Oke, saya ulang. Ada masalah ini. Sebentar. Saya coba lagi. Terus, dengan guru itu menjadi sumber belajar selanjutnya, maka salah atau di share ya. Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tampak videonya? wabarakatuh. Nampak, Pak. Videonya nampak Pak Chandra, tapi tadi apa Belum nggak jalan? jalan ya? Nggak jalan Pak Chandra. Ya, bentar. Saya bingung juga ini apa sebabnya. Saya lupa juga dulu nyarinya gimana dulu. Hmm.
Stop, 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 stop. Share. Suaranya ya. Apa ya? Oh, videonya memang rusak, Pak Chandra. Enggak, bentar. Enggak apa ya? Ini Tadi masih- jalan kan, cuman sedikit yang nggak jalan tadi. Bentar dulu. Ini mau saya stop dulu. Susah. Nah, saya stop dulu ini. Saya coba cari lagi. Ini. Share. Yang ini kelihatan mahasiswa? Mahasiswa? Kelihatan. Lihat, Pak. Coba jalan nggak ini videonya?
Maaf, Bapak terpental. Jadi mau masuk lagi ada kesulitan. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa di ini ya. Coba Iya. saya coba lagi sekali lagi ya. Iya, Pak. Download. Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan Nah. Semua ini. Kemudian coba ini. menjelaskan mengenai perbedaan model pendekatan strategi, metode, teknik, taktik, sampai daya. Kenapa video ini saya buat? Ini latar belakangnya ketika saya menugaskan pada 3 kelas saya yang mengenai pokok bahasan perbedaan model sampai pada daya pembelajaran. Ternyata hampir semua mahasiswa melakukan kesalahan yang sama, yaitu sulit membedakan mana yang juga saya membaca dari bukunya Binaan dalam Pembelajaran, yaitu Apa videonya bergerak? Bergerak, Pak. Bergerak. Ada perubahan. Sekarang perubahan dalam pendidikan. Masih. Iya, benar, Pak. Perubahan dalam pendidikan. Perubahan dalam pendidikan. Ya. pembelajaran itu bisa terjadi kalau ada keberadaan guru. Tanpa adanya keberadaan guru, maka proses belajar dan pembelajaran tidak akan pernah terjadi. Dengan guru itu menjadi berbelajar satu-satunya, maka keterbatasan informasi yang diterima oleh siswa itu akan sangat terasa sekali, karena ketika gurunya itu mengajar, barulah mereka Suaranya kurang besar, Pak Chandra. Iya, Pak. biasanya komunikasi yang terjadi Suaranya terlalu kecil. suara, artinya guru memberikan informasi menerimanya. Tidaklah salah kalau kita mengibaratkan di paradigma pengajaran itu siswa sebagai gelas yang kosong, ya, tidak ada pengetahuan apapun yang mereka miliki, dan guru bertugas sebagai pemberi materi pengetahuan kepada siswa. Jadi gurulah kawan, ya. Pertanyaannya sekarang di dalam paradigma pembelajaran, guru tidak hanya sebagai pembelajar, tetapi sesungguhnya karena itu adalah peran guru di era saat ini. Kita untuk berpikir kritis tanpa dilatih untuk melakukan ini. Di era zaman paradigma pembelajaran ini, siswa akhirnya berubah. Tidak hanya lagi hanya penghafal materi atau pengingat fakta dan prinsip, tapi siswa saat ini bergerak menuju ke arah menjadi seorang peneliti, memecah masalah, dan dia pembuat strategi. Dengan siswa menjadi periset atau peneliti,
dia tidak pernah menghafalnya ya. Tetapi ketika pertanyaan itu bagi siswa yang memang tidak hafal mengenai wasilah yang perlu kalimat, pasti mampu mengerjakan. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah pertanyaan tersebut termasuk ke dalam pertanyaan yang mampu menggugah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa? Jawabannya tidak. Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan mengingat kembali mengenai fakta yang ada. Jadi memecah masalah, maka dibutuhkan kerangka yang guru dan siswa yang terjadinya perbedaan peran. Berikutnya adalah materi pembelajarannya juga berbeda. Dulu barangkali ketika menerapkan satu materi pembelajaran tertentu dan siswa mempelajarinya, misalkan kalau mata pelajarannya adalah sosiologi atau misalkan mata pelajaran itu adalah sejarah, dia hanya membahas sejarah saja, dia hanya membahas sejarah saja. Tetapi di era saat ini diharapkan materi pembelajaran yang diberikan itu hendaknya mampu membuat siswa berpikir secara multidisiplin. Artinya satu kasus permasalahan bisa dilihat dari sudut perspektif keilmuan dari berbagai bidang yang linier ya, sehingga barangkali konsep tematik baru baru bagus itu untuk melatih mahasiswa di dalam berpikir secara jejaringnya, jadi mengaitkan materi satu dengan bidang lainnya di luar konteks bidang-bidang lain. Nah, ketika kita bicara materi pembelajaran, kita sedang membicarakan mengenai pembelajaran sebagai sebuah sistem. Pembelajaran sebagai sebuah sistem mengatakan bahwa ketika salah satu komponen tidak ada di dalam pembelajaran, maka itu tidak akan berjalan. Jadi juga misalkan contohnya mobil sebagai sistem. Ketika bannya pecah, berarti kan ada sistem yang salah di dalamnya kan tidak akan berjalan, maka tidak akan bisa berjalan. Begitu pula dengan pembelajaran. Ketika seorang guru tidak menggunakan strategi pembelajaran secara jelas, maka tidak akan pernah mendapat tujuan pembelajaran. Ya, mohon maaf, ini gambarnya pecah, jadi mudah-mudahan baik. Ini adalah bagian dari kegiatan pembelajaran. Saya ambil dari internet, memang di dalam bukunya Winarsa Anjaya, kalau tidak salah ada mengenai Anjaya yang tentang strategi pembelajaran. Ini ada model pembelajaran, ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik. Dua lagi tidak dikatakan itu taktik serta gaya, tapi tidak masalah nanti saya akan jelaskan. Kelima hal ini sekarang sering istilahnya dipakai ulang-ulang kali sehingga membingungkan mahasiswa yang sedang mempelajari tentang mata kuliah strategi pembelajaran. Dari strategi pembelajaran itu apa sih? Ya, kalau kita baca di beberapa sumber, misalkan contohnya kooperatif. Kooperatif itu saja bisa ada yang mengartikannya sebagai pembelajaran, ada yang mengartikannya sebagai strategi pembelajaran, bahkan ada juga yang mengartikannya sebagai pendekatan. Biasanya ketika mahasiswa itu mahasiswa saya mengartikan kooperatif itu sebagai pendekatan, ketika mengasumsikan kooperatif itu sebagai strategi pembelajaran, saya tidak masalah selama sumber kutipan yang diacunya dicantumkan, jadi dia tidak asal-asal nebak ya. Nah, tetapi di video ini saya mau melihat hal yang lain luar dari yang biasa beredar di internet. Saya mau mengkajinya dari sudut pandangnya MGRI, dan menurut saya ini adalah strategi pembelajaran yang cukup masuk akal ya, daripada kita menamakan atau menggunakan sama panggilan tertentu, misalkan
biasanya ketika saya mengajarkan kepada mahasiswa mengenai diagram ini, saya selalu mulai dari definisi pendekatan lalu sampai pada teknik, dan kemudian akhirnya saya menjelaskan mengenai model. Hubungan ini ada maknanya yang menandakan bahwa teknik itu adalah unit terkecil dari metode, dari strategi, strategi pendekatan, dan model itu melingkupi keseluruhan ini. Itu artinya ya, maka saya senang sekali berangkatnya dari pendekatan. Sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Kalau Anda baca buku ini saja ya, dalam buku pembelajaran, di buku tersebut arti pendekatan diartikan sebagai sudut pandang terhadap pembelajaran. Jadi kalau saya lihat bahwa sudut pandang terhadap pembelajaran itu hanya ada dua bagian, yaitu berpusat pada siswa atau berpusat pada guru, itu saja gitu ya, tidak ada yang lain. Jadi kalau misalkan seorang guru sudah merancang indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah dicapai, dan kemudian Anda lihat tujuan pembelajaran itu lebih cocok atau lebih condong menggunakan pendekatan apa, Anda pilih saja. Oh, saya hari ini karena tujuan pembelajarannya itu agar siswa dapat menganalisis misalkan proses pertumbuhan tanaman, maka saya menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Itu saja, gitu. Nggak perlu ada lagi pendekatan kooperatif, pendekatan kontekstual, ya. Cukup itu. Hanya memilih salah satu dari dua pendekatan. Barangkali saat ini tidak ada lagi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, semua sudah pasti berpusat pada siswa. Ketika pendekatan yang dipilih sudah berpusat pada siswa, maka wajib strategi, metode, serta tekniknya juga harus berpusat pada siswa. Nah, lalu kemudian kalau pendekatan itu sebagai sudut pandang terhadap pembelajaran, maka apa arti dari strategi pembelajaran? Strategi itu pada awalnya digunakan sebagai istilah dalam siasat perang atau siasat militer ya, supaya peperangannya dimenangkan, maka harus menggunakan strategi. Tapi lambat laun istilah strategi ini kemudian masuk ke dalam konsep pembelajaran dan diartikan sebagai serangkaian rencana aktivitas yang dirancang memang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini sudah cukup jelas ya definisinya. Serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti kalau dia serangkaian aktivitas, maka yang dinamakan strategi itu sudah pasti dia berupa rencana pembelajaran. Nah, di dalam buku Wina Sanjaya kita kembali tadi, strategi pembelajaran dibagi menjadi dua. Ada strategi pembelajaran expository, ada strategi pembelajaran yang sifatnya discovery. Strategi pembelajaran expository, exposure, terpaan, berarti menandakan bahwa itu adalah strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung, maka pendekatan yang digunakan sudah pasti berpusat pada guru. Sedangkan strategi pembelajaran discovery itu sudah pasti berpusat pada siswa, karena siswa dilatih untuk menemukan suatu konsep, menemukan suatu prinsip, prosedur dari materi pembelajaran yang sudah diajarkan. Tetapi saya lebih senang mengatakan bahwa strategi pembelajaran dan carry tidak ada istilah konsep tertentunya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Setelah kita mempelajari mengenai strategi pembelajaran, maka berikutnya adalah kita harus mengenal dulu apa itu metode. Metode diartikan sebagai implementasi dari strategi, cara yang digunakan untuk mencapai strategi, sehingga juga di dalamnya tercakup teknik pembelajaran. Contoh, pendekatan hari ini untuk mencapai tujuan pembelajaran menganalisis proses pertumbuhan tanaman, saya mau menggunakan pendekatan berpusat pada siswa, maka nanti saya akan membuat rencana pembelajaran yang semuanya mengarah, membuat strategi atau rencana pembelajaran yang semuanya mengarah kepada berpusat pada siswa. Sehingga metode pembelajaran yang saya gunakan pun juga harus menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi metode pembelajaran yang berpusat pada siswa apa? Metode diskusi, metode tanya jawab, metode make to match, metode
sekali metode dan metode itulah yang dipilih ketika kita sebagai seorang guru sudah menentukan pendekatan bersifat pada siswa yang digunakan. Ya. Jadi kalau begitu pertanyaannya adalah setiap strategi pembelajaran atau setiap rencana pembelajaran atau setiap rangkaian kegiatan aktivitas pembelajaran pasti akan meliputi tidak hanya satu metode pembelajaran, akan banyak ragam metode pembelajaran yang berbeda. Setelah metode kita akan mempelajari mengenai teknik. Lalu teknik itu apa? Teknik itu adalah penjabaran atau sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dari metode pembelajaran yang kita tentukan. Jadi misalkan contohnya, hari ini saya mau menggunakan metodenya itu adalah make a match. Maka langkah-langkahnya seperti apa? Oh, saya bagi kelas menjadi 3 kelompok. Ada kelompok penanya, ada kelompok yang menjawab, ada kelompok yang memberikan nilai. Lalu kemudian saya harus membuat kartu. Nah, langkah-langkah atau sintaks pembelajaran itu yang dinamakan sebagai teknik. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, metode pembelajaran yang ada untuk mengajar di kelas apa? Menggunakan teknik. Oh, lalu teknik pembelajaran gimana? Berarti teknik pembelajaran itu adalah langkah-langkah dan metodenya di next itu. Lalu kemudian selain teknik ada taktik, tidak saya masukkan memang di dalam slide. Taktik itu adalah siasat bagaimana supaya metode itu bisa berjalan dengan berhasil. Contohnya, saya mengajar 2 kelas, taruhlah kelas A dan kelas B. Kelas A memiliki jumlah mahasiswa 20, kelas B memiliki jumlah mahasiswa 50. Padahal hari ini saya mau menggunakan metodenya itu misalkan make a match, gitu ya. Nah, barangkali di kelas A yang jumlah siswanya sedikit itu akan mudah dilakukan, tetapi di kelas B itu saya harus menggunakan siasat bagaimana caranya make a match ini dapat diterapkan untuk kelas yang banyak. Ya. Begitu juga misalkan saya masuk di kelas A di pagi hari, lalu kemudian saya masuk di kelas B siang hari. Metodenya itu adalah diskusi. Nah, tentu metode diskusi akan sangat berbeda hasilnya jika dilakukan di pagi hari dengan siang hari. Sehingga metode diskusi yang saya lakukan di pagi hari sudah pasti langkah-langkahnya agak sedikit berbeda, meskipun tidak mengubah inti dari makna metode diskusi, tapi akan sangat berbeda ketika metode diskusi itu saya terapkan di kelas yang B, karena siang hari barangkali mahasiswa mengantuk dan sebagainya. Jadi harus ada siasat khusus yang dilakukan meskipun sama-sama dengan metode diskusi itu yang dinamakan sebagai taktik pembelajaran. Lalu apa itu gaya mengajar ya, gaya pembelajaran? Gaya mengajar atau pembelajaran itu kembali kepada style dari si pembelajar, kembali kepada guru, style guru masing-masing yang dimiliki sudah pasti berbeda. Ada barangkali yang humor ataupun dia suka dengan pembahasan yang sifatnya studi kasus, itu termasuk ke dalam gaya. Sama seperti kalau kita menjadi siswa, kita tahu oh gayanya itu A, gayanya Bapak B, seperti ini pasti berbeda. Nah, setelah kita mengartikan dari pendekatan sampai pada gaya, lalu kemudian barulah kita memperoleh pemahaman mengenai apa itu model. Jadi sebenarnya model itu sangatlah umum. Model itu di dalamnya itu ada isi-isinya. Sehingga model itu kita katakan sebagai kerangka konseptual atau tingkat terluas dari praktik pembelajaran. Contohnya misalkan ya, kegiatan pembelajaran di kelas itu kita asumsikan seperti handphone taruhlah. Modelnya apa? Ya model itu versinya, bentuknya dari handphone itu adalah model ya, bentuknya ya panjang ya dengan layar seperti yang misalkan kalau iPhone dengan Samsung itu Anda lihat dari jauh itu kelihatan oh itu model HP Samsung, oh itu model HP iPhone, atau misalkan oh itu model HP Oppo, itu kelihatan itu adalah model ya, umum secara umumnya. Nah, ketika kita
kita mau ngobrak-ngabrik HP itu, ya, kalau ketika kita membuka casing, ternyata ada banyak sirkuit komponen di dalam HP. Nah, itu yang dinamakan sebagai pendekatan strategi, metode, teknik ada di dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Sehingga tidaklah mungkin yang namanya model pembelajaran itu muncul. Tidak ada model pembelajaran namanya model pembelajaran. Nggak bisa diskusi itu di belah-belah itu nggak bisa diskusi itu sudah kecil. Nggak bisa lagi model pembelajaran misalkan jigsaw, ya nggak bisa. Jigsaw itu bukan model, jigsaw itu metode. Nah, lalu kemudian saya paling suka dengan konsep strateginya pembelajarannya di NKRI, yang kemudian konsep strategi pembelajaran di NKRI itu disadur oleh Adi Suparman supaya cocok dengan situasi pembelajaran ini. Dan menurut saya lebih masuk akal ya. Jadi di NKRI itu mengatakan ya, strategi pembelajaran itu dia berisi aktivitas pra pembelajaran, ada aktivitas sebelum pembelajaran, ada penyajian materi, ada partisipasi si pembelajar atau siswa, ada penilaian, dan ada aktivitas lanjutan. Kalau kita lihat dari yang menurut dan ini biasanya digunakan dalam model pengembangan sistem pembelajaran, ya ada tahapan tersendiri. Di sini adalah develop instructional strategy. Ini yang saya ambil dari konsep. Meskipun saya tidak akan menjelaskan ke semua model ini, cukup hanya strategi pembelajaran saja, yang kemudian oleh Adi Suparman ini digambarkan menjadi tabel. Ini adalah tabel strategi pembelajaran, ya, seperti inilah strategi pembelajaran yang harusnya kita buat. Jadi di dalam strategi pembelajaran itu ya ada tahap pendahuluan, ada tahap pengajian, dan ada tahap penutup. Ingat seperti tadi, serangkaian aktivitas tindakan, ya. Jadi inilah yang isinya mengenai strategi nasional. Nah, di tahap pendahuluan ada deskripsi singkat isi. Misalkan saya mengampu mata kuliah biologi belajar dan pembelajaran. Hari ini saya mau mengajarkan ke mahasiswa saya mengenai teori belajar behavioristik. Berarti garis besar teori behavioristik itu untuk deskripsi singkatnya apa? Mengenai teori belajar behavioristik, saya harus membuat ini dulu nih. Ini saya buat dulu, baru kemudian saya bisa mengajarkan kepada mereka. Misalkan contoh, deskripsi singkat isi. Deskripsi singkat isi itu apa? Saya menentukan topik-topik apa di dalam pokok bahasan teori belajar behavior yang bisa saya ajarkan kepada mahasiswa. Jadi misalkan tokoh-tokohnya, ajarannya, aplikasi dalam pembelajarannya, kelebihan dan kelemahan teori ataupun kelebihan terhadap teori, itulah yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Nah, ini dituangkan di dalam diskusi singkat. Ketika saya menjelaskan mengenai garis besar isi, itu menggunakan metode apa gitu ya? Ya paling banyak akan metode ceramah atau menjelaskan ke mahasiswa. Dan biasanya ini lazim juga dilakukan ketika seorang guru membuat RPP, pasti ada yang namanya di dalam kegiatan pendahuluan itu adalah menjelaskan apa sih yang mau dipelajari oleh siswa hari ini. Itu adalah diskusi singkat isi. Lalu kemudian ada relevansi dan manfaat. Relevansi dan manfaat itu berhubungan dengan apa keterkaitan dari mata pelajaran teori belajar behavior ini terhadap mata kuliah lainnya. Relevansinya untuk apa sebagai seorang calon guru besar, supaya para mahasiswa itu paham mengenai karakteristik belajar peserta didik dan konsep heuristik, sehingga nanti mereka bisa menentukan kegiatan pembelajaran yang bagaimana yang bisa sesuai untuk heuristik, atau alat teks apa yang memang sesuai dengan heuristik dan manfaat. Nah, metodenya apa? Dengan cara apa disampaikan ke mahasiswa? Dengan cara apa guru menyampaikan relevansi
medianya diisi, alat diisi, dan waktu belajarnya misalkan hanya butuh ya 10 menit. Ya. Lalu kemudian ada TIK, tujuan instruksional khusus, karena memang bahasanya AP Suparman itu biasanya tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus itu maksudnya adalah kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi apa yang diinginkan dari teori belajar diri. Misalkan saya mau supaya mahasiswa saya itu dapat mengidentifikasi inti kurikulum teori belajar, inti teori belajar diri, lalu kemudian mampu membedakan aliran-aliran tokoh dari teori belajar. Nah, itu dicantumkan di sini, ya. Dan dengan metode bagaimana dia diberikan, PowerPoint, gitu ya, apakah melalui drama atau ya apa aja serta di metode pembelajaran. Nah, ketika tahap penyajian ini ada uraian, ada contoh. Tahap penyajian ini berarti ketika Anda memilih, Anda menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi, berarti semuanya materi, baru kemudian di akhir disertai contoh. Atau kemudian Anda memilih contoh dulu, Anda berikan contohnya di dalam pembelajaran, lalu ditanyakan kepada mahasiswa mengenai pemahaman mereka terhadap materi, baru kemudian guru bertindak memberikan uraian juga. Boleh. Biasanya saya kalau ke mahasiswa menggunakannya konsepnya yang contoh uraian. Jadi mahasiswa itu saya minta baca dulu mereka, lalu kemudian saya berikan diskusi, lalu kemudian di akhir andai kata saya temukan jawaban mereka semuanya salah, barulah saya lakukan klarifikasi. Setelah itu lalu ada latihan, ada tes formatif, ada rangkuman sampai di tahap penutup yang ada di waktu. Sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan yang namanya strategi pembelajaran itu sudah pasti berisi mengenai rangkaian aktivitas atau tindakan yang intinya ada metode pembelajaran. Demikian video dari saya, semoga pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, saya stop dulu. Masih ngecek lagi nih. Tadi videonya bisa berjalan atau hanya suara saja? Bisa, Pak. Jalan, Pak. Jalan. Tapi suaranya agak kecil. Kalau begitu, tadi menyimak bersama-sama. Tetapi di Vclass juga ada, sudah di-downloadkan video itu kalau peserta kuliah akan mengulang mendengarkan video itu. Itu juga bisa di-download. Nah, sekarang dengan mengetahui perbedaan antara strategi, model, pendekatan, nanti Anda diminta membuat RPP. Nah, RPP itu nanti diberikan contoh, salah satu contoh. Tetapi RPP yang akan kita buat sebenarnya kemarin sudah dikirim lewat grup melalui permen. Permen berapa? Coba mahasiswa. Kan kemarin sudah dikirimkan. Pasti sudah dibuka. Jangan sampai tidak sama sekali. Yang sudah membuka itu ada di permen berapa materi fisika? Silakan jawab. Kalau tidak dicek begini, nggak ada yang membuka. Ada yang sudah mencoba membuka? Permen berapa?
Mahasiswa ditanya, nggak ada, belum dibuka sama sekali ya kiriman yang 5 kemarin itu. Kan kemarin di WA Group Bapak kirimin lampiran permen. Lampiran permen berapa yang menginformasikan tentang materi fisika? Silakan dibuka dulu, dicek. Lampiran permen berapa yang ada tentang materi-materi fisika dari kelas 10, 11, 12. Ketemu Nabila? Sela, sudah ketemu? Lampiran berapa? Belum, Pak. Lagi Pak. Masih nyari, Pak. dicari, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya. Permendik Lampiran nomor tahun 2016 nomor 24 lampiran nomor 8 ya, Pak. Fisika SM. permennya nomor 024, Puspita ya. Ya, Pak. Nomor 24 lampiran 8. Ya. Itu ada berapa materi fisika? Kelas 10 ada berapa? Kelas 11 ada berapa? Kelas 12-nya ada berapa? Berapa? Nia? Yang lain? Jangan-jangan yang lain belum ditemukan. Yang lain ketemu tidak lampiran 024? Ketemu, Pak. Izin jawab, ketemu, Pak. Ketemu, Pak. Ketemu, Pak. Berapa? Materi berapa? Materi kelas 10 ada berapa? Materi kelas 11 ada berapa? Dan 12-nya ada berapa? Izin jawab, Pak. Untuk materi kelas 10 itu ada 11 materi. Untuk kelas 11 itu ada 12 materi. Dan kelas 11, mohon maaf, itu ada 12 materi. Kelas 12 itu ada 11 materi, Pak. 11, 12, 11 gitu ya. Jadi di SLTA materi itu ada 34. 11, 12, 11. 11 sama 12, 23 ditambah 11 jadi 34. Kelas A ini ya. Kelas A kan ada 39 orang. Ada berapa? 39 atau berapa? 39, Pak. 39. Kemarin sepakat sudah dibagi kelompok, satu kelompok 3 orang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Nah, nanti untuk sementara pembagian materinya kelas A ini mulai dari kelas 2 materi ketiga. Kelas 2 atau kelas 11 materi ketiga. Coba Bapak share ya. Ini materi
untuk ininya. Saya coba. Ini materinya. Yang dimaksud tadi 11 dari mana? Ini materi untuk kelas 10, di mana materi kelas 10 memiliki kompetensi inti pengetahuan dengan kode 3, dan kompetensi inti keterampilan dengan kode 4. Jadi ini rujukan kompetensi intinya dan rujukan kompetensi keterampilan. Nah, materi itu di bawahnya, ini mulai 3.1, 3.2, 3.3, sampai 3 titik untuk kelas 10 sampai 3.11. Nah, kebetulan kelas B itu ada 13 kelompok. 13 kelompok, tetapi materi yang pertama tidak digunakan. Nah, untuk kelas B itu sudah didistribusi materinya sampai 3.2. Nah, kelas A coba nanti dibagi. Kelompok 1 dapat materi 3.3 kelas 11. Kelompok 2 3.4. Kelompok 3 3.5 sampai kelompok 13. 13 yang terakhir berarti ini 12, ada 10, ada 10 kelompok yang ada di kelas 2, gitu ya. Mulai 3.3 sampai 3.12 itu berarti ada 10 kelompok. 3 kelompok berikutnya ada di kelas 3, yaitu 3.1, 3.2, 3.3, 11, 12, 13. Kelompoknya kan sudah dibagi. Ya Pak, sudah. Kelompoknya kan sudah dibagi ya. Nah, kelompoknya sudah dibagi, nanti kita tinggal melanjutkan, mendistribusikan untuk masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok sudah ingat kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Jadi jangan sampai nanti untuk pembagian tugas ini yang rencananya bahannya nanti akan dikumpulkan untuk kalian dalam menyiapkan RPP ketika kalian nanti akan PPL, sehingga sudah diperoleh materi kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12-nya jarang digunakan untuk PPL. Oleh karena itu, materi kelas 10 dan 11 akan habis untuk didistribusi, nanti digabungkan dengan kelas B. Ada pertanyaan dulu tentang pembagian kelompoknya? Kalau ada kurang jelas, silahkan. Nanti kelompok ini membuat tugas masing-masing KI 3 yang tadi sudah dibagi, mulai dari kelas 11, 3.3 untuk kelompok 1, 3.4 untuk kelompok 2, 3.5 untuk kelompok 3, dan seterusnya. Silakan, kalau ada pertanyaan mahasiswa. Tugas ini dikumpul minggu depan. Hari Selasa, batas akhirnya pukul 18.
hari Selasa 8 pukul 18. Dikumpul melalui pengumpulan tugas, assignment. Yang mengumpulkan satu kelompok satu saja. Silahkan nanti yang mengumpulkan siapa di antara kelompok, anggota kelompoknya. Silahkan siapa. Jadi tidak perlu tiga-tiganya mengumpulkan, cukup satu saja, hanya saja ditulis kelompok satu misalnya, anggota kelompoknya siapa, kemudian RPP-nya seperti apa sesuai dengan pembagian tugasnya. Untuk contoh membuat RPP-nya nanti dikirim melalui WA. Pertemuan hari ini diskusinya silahkan masing-masing diskusi, tidak perlu dimasukkan ke forum diskusi. Nah, tetapi di akhir pertemuan dari perkuliahan kita kali ini nanti ada pengumpulan tugas. Tugasnya ditulis dalam Word. Ada pertanyaan mahasiswa? Silakan. Kalau tidak jelas, silakan bertanya, tidak apa-apa. Untuk memperoleh penjelasan. Jelas mahasiswa? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tugas yang dikumpul di Word tadi mana, Pak? Yang mana, Pak? Tugas ditulis dalam Word, gitu ya. Kemudian dikumpul melalui assignment. Batas akhirnya Selasa depan pukul 18. Tugasnya yang mana? Ulan, kamu kelompok berapa? Ulan kelompok 9, Pak. Kelompok berapa? 9. 9. Iya, Pak. Kalau kelompok 9 berarti mendapat tugas 3.11. berapa? 3.11, Pak. 3.11. Iya. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya. 3.11 dikerjakan oleh kelompoknya dalam bentuk RPP. Contoh RPP-nya nanti setelah ini dikirim lewat WA. Ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lain, silakan. Suwenda. Cukup, Pak. Ada bertanya? Yang lain? Jangan nanti ditanyakan lewat WA, tanya di sini. Jadi kalau ditanya di sini jelas. Yang belum betul-betul belum jelas. Kelompok 1 siapa kelompok 1? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 ada Atika, Arya, sama Rosalinda Alfiali. Kerjakan 3 titik berapa? 3.3, Pak. 3.3 kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Baik. Kelompok 2. Kelompok 2 ada tidak perwakilannya? Kelompok izin menjawab, kelompok 2 ada Farhana sama Nikomang Satyawati. Kerjakan 3 titik berapa? 3.4. 3.4. Kelas berapa? Kelas 11. 11 ya.
Ya, Pak. Kelompok 10. Ada kelompok 10? Kelompok 10 siapa? Izin menjawab saya, Pak. Kelompok 10. Daif. Iya, Pak. Betul? Mengerjakan Iya, Pak. mengerjakan nomor berapa? 3.12, Pak. 3.12. Kelas berapa? 11. Kelas 11. Oke. Kelompok 13. Siapa kelompok 13? Saya, Pak, Mengerjakan mengerjakan 3.3 kelas 12, Pak. kelas 12 ya. Oke. Iya, Pak. Kelompok 6. Izin menjawab saya, Pak. Mengerjakan berapa? Kelas 11 3.8. 3.8 kelas Kelas 11. Oke, semua paham? Ada yang belum jelas? Kelompok-kelompoknya jelas ya? Sudah ingat ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Setelah ini silahkan diskusikan ya. Paling tidak kamu boleh menjawab di ruang diskusi, menyebutkan kelompoknya ya. Menyebutkan kelompoknya, anggotanya, kemudian yang dikerjakan 3 titik berapa, kelas berapa. Nanti setelah ini masuk ke ruang diskusi, menuliskan kelompok berapa, ya, kelompok berapa, anggotanya siapa, kemudian mengerjakan 3 titik berapa, kelas berapa. Masing-masing menulis. Berarti nggak ganjil genap ya, Pak, hari ini? Nggak usah, nggak ada pertanyaan kok. Ya, Pak. Ya, semua menulis, masing-masing menulis. Sekalipun nanti ada 3 orang yang memang ketemu. Jadi misalnya Sela nulis, Septi nulis, Nabila nulis, Suhana nulis, semuanya nulis. Dengan menginformasikan kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2, silakan. Dan apa yang dijadikan tugas dituliskan kelas berapa. Paham? Paham, mahasiswa? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau paham, berarti bisa Bapak akhiri dan kita masuk ke ruang diskusi, menjawab, menuliskan apa yang tadi disarankan. Sekira cukup. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak izin live. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Record.